In my examinations, I found out that they were so because their families were killed or were victims of actions by the Muslim movements. Dulu dan yang sekarang adalah isunya digeser. Dari konsep rekonsiliasi menjadi negara harus meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia. Dibangun opini bahwa TNI dan rakyat yang anti PKI lah yang bersalah dan PKI tidak bersalah. Disinilah permasalahannya. Yang kedua ini tentang permintaan maaf terhadap PKI. Tahun yang lalu sebetulnya sudah saya sampaikan, tapi ini ada isu-isu lagi, ada gosip-gosip lagi, sehingga perlu saya sampaikan bahwa tidak ada rencana dan pikiran sama sekali saya akan minta maaf kepada PKI. Mengenai minta maaf. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Dulu tatkala Gus Dur menjadi presiden, ada kelompok yang mendesak untuk meminta maaf kepada PKI atas nama negara. Tapi ketika itu alhamdulillah orang-orang Islam bersatu, puluhan ribu melakukan aksi turun ke jalan Kepung Istana, sehingga Gus Dur mengurungkan niatnya untuk meminta maaf kepada PKI. Lagi-lagi begitu SBY jadi presiden, 10 tahun jadi presiden, 10 tahun juga SBY dirayu ditekan agar SBY juga minta maaf kepada PKI. Dan tahun 2004 bahwa kelompok itu berhasil mendorong pemerintah untuk mengajukan rancangan undang-undang KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tapi alhamdulillah lagi-lagi ormas-ormas Islam bersatu, partai-partai Islam bersatu, dan rencana undang-undang tersebut digagalkan bersama olehnya. Alasan partai-partai dan ormas-ormas Islam melarang RUU tersebut dengan dasar, jikalau seandainya rencana undang-undang tersebut dijadikan undang-undang, maka 1. Negara harus meminta maaf kepada PKI. 2. Kalau negara minta maaf kepada PKI, maka jelaslah PKI tidak bersalah. 3. Kalau PKI tidak bersalah, maka PKI harus direhabilitasi. 4. Kalau PKI harus direhabilitasi, berarti PKI harus mendapat kompensasi ganti rugi dan seluruh aset yang disita negara harus dikembalikan. Semua korban PKI yang berjatuhan harus dapat ganti rugi sekurang-kurangnya 1 miliar per orang. Sampai tahun 1965, anggota PKI di Indonesia berjumlah 3 juta orang. Jadi kita bisa bayangkan kalau satu orang diganti 1 miliar, maka negara harus membayar atau mengeluarkan 3.000 triliun kepada PKI. Artinya, jikalau PKI mendapatkan kompensasi 3.000 triliun, maka PKI bisa membangun partainya menjadi partai besar, partai kuat, dan di pemilu selanjutnya atau yang akan datang mereka bisa membeli suara rakyat. Sebagaimana yang dikatakan dalam ceramahnya Habib Rizik. Kalau keluarganya sekarang keturunannya harus menerima ganti rugi satu orang 1 miliar, maka negara harus membayar 3.000 triliun untuk PKI. Artinya kalau PKI mendapatkan kompensasi 3.000 triliun, PKI bisa membangun kembali partainya menjadi partai besar, partai kuat, dan dia bisa beli suara rakyat supaya di pemilu yang akan datang. Tak sampai di situ, lebih berbahayanya lagi, jikalau PKI tidak dinyatakan bersalah, kalau PKI mendapat kompensasi, mendapatkan rehabilitasi, maka dulu yang memerangi PKI demi rakyat dan bangsa ini mereka dinyatakan bersalah. Karena dulu yang memerangi PKI adalah para ulama, baik dari Masyumi atau Nahdlatul Ulama, dan yang kedua Umar, khususnya tentara. Jadi, jikalau PKI dinyatakan tidak bersalah, berarti yang bersalah adalah Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan TNI. Tidak sampai di situ saja, jikalau PKI dinyatakan tidak bersalah, berarti Nahdlatul Ulama dan Bansernya yang bersalah. Dikarenakan baik dari Masyumi, baik dari NU dan juga Banser, mereka turun ke jalan melawan PKI untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia jangan sampai dikomuniskan.
Dan alhamdulillah pada tahun 2004 sampai 2006 rancangan undang-undang KKR dibatalkan oleh DPR dan tidak dibahas. Tiba-tiba pada tahun 2015 rancangan undang-undang tersebut muncul lagi dan diserahkan lagi oleh pemerintah kepada DPR. Makanya pada saat itu ada isu rumor yang sangat kuat dan santer bahwa tokoh-tokoh kader PKI, tokoh-tokoh liberal saat ini menekan dan membujuk Presiden Jokowi agar pada tanggal 15 Agustus meminta maaf kepada PKI atas nama negara. Oleh karena itulah, ormas-ormas Islam, partai-partai Islam, para alim ulama dan umara yang akan cinta atas bangsa dan negaranya sangat waspada akan kebangkitan PKI. Karena dengan pengalaman tersebut bisa disimpulkan bahwa PKI terus berjuang untuk bangkit kembali. Selamatkan negara dari pengaruh komunis, saudara. Takbir. Dulu tatkala Gus Dur menjadi presiden, ada kelompok yang mendesak untuk meminta maaf kepada PKI atas nama negara. Tapi ketika itu alhamdulillah orang-orang Islam bersatu, puluhan ribu melakukan aksi turun ke jalan Kepung Istana, sehingga Gus Dur mengurungkan niatnya untuk meminta maaf kepada PKI. Lagi-lagi begitu SBY jadi presiden, 10 tahun jadi presiden, 10 tahun juga SBY dirayu ditekan agar SBY juga minta maaf kepada PKI. Dan tahun 2004 bahwa kelompok itu berhasil mendorong pemerintah untuk mengajukan rancangan undang-undang KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tapi alhamdulillah lagi-lagi ormas-ormas Islam bersatu, partai-partai Islam bersatu, dan rencana undang-undang tersebut digagalkan bersama olehnya. Alasan partai-partai dan ormas-ormas Islam melarang RUU tersebut dengan dasar, jikalau seandainya rencana undang-undang tersebut dijadikan undang-undang, maka 1. Negara harus meminta maaf kepada PKI. 2. Kalau negara minta maaf kepada PKI, maka jelaslah PKI tidak bersalah. 3. Kalau PKI tidak bersalah, maka PKI harus direhabilitasi. 4. Kalau PKI harus direhabilitasi, berarti PKI harus mendapat kompensasi ganti rugi dan seluruh aset yang disita negara harus dikembalikan. Semua korban PKI yang berjatuhan harus dapat ganti rugi sekurang-kurangnya 1 miliar per orang. Sampai tahun 1965 anggota PKI di Indonesia berjumlah 3 juta orang. Jadi kita bisa bayangkan kalau satu orang diganti 1 miliar, maka negara harus membayar atau mengeluarkan 3.000 triliun kepada PKI. Artinya, jikalau PKI mendapatkan kompensasi 3.000 triliun, maka PKI bisa membangun partainya menjadi partai besar, partai kuat, dan di pemilu selanjutnya atau yang akan datang mereka bisa membeli suara rakyat. Sebagaimana yang dikatakan dalam ceramahnya Habib Rizik. Kalau keluarganya sekarang keturunannya harus menerima ganti rugi satu orang 1 miliar, maka negara harus membayar 3.000 triliun untuk PKI. Artinya kalau PKI mendapatkan kompensasi 3.000 triliun, PKI bisa membangun kembali partainya menjadi partai besar, partai kuat, dan dia bisa beri suara rakyat supaya di pemilu yang akan datang. Tak sampai di situ, lebih berbahayanya lagi, jikalau PKI tidak dinyatakan bersalah, kalau PKI mendapat kompensasi, mendapatkan rehabilitasi, maka dulu yang memerangi PKI demi rakyat dan bangsa ini mereka dinyatakan bersalah. Karena dulu yang memerangi PKI adalah para ulama, baik dari Masyumi atau Nahdlatul Ulama, dan yang kedua umara khususnya tentara. Jadi, jikalau PKI dinyatakan tidak bersalah, berarti yang bersalah adalah Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan TNI. Tidak sampai di situ saja, jikalau PKI dinyatakan tidak bersalah, berarti Nahdlatul Ulama dan Bansernya yang bersalah. Dikarenakan baik dari Masyumi, baik dari NU dan juga Banser, mereka turun ke jalan melawan PKI untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia jangan sampai dikomuniskan. Dan alhamdulillah pada tahun 2004 sampai 2006 rancangan undang-undang KKR dibatalkan oleh DPR dan tidak dibahas. Tiba-tiba pada tahun 2015 rancangan undang-undang tersebut muncul lagi
dan diserahkan lagi oleh pemerintah kepada DPR. Makanya pada saat itu ada isu rumor yang sangat kuat dan santer bahwa tokoh-tokoh kader PKI, tokoh-tokoh liberal saat ini menekan dan membujuk Presiden Jokowi agar pada tanggal 15 Agustus meminta maaf kepada PKI atas nama negara. Oleh karena itulah, ormas-ormas Islam, partai-partai Islam, para alim ulama dan umarok yang akan cinta atas bangsa dan negaranya sangat waspada akan kebangkitan PKI. Karena dengan pengalaman tersebut bisa disimpulkan bahwa PKI terus berjuang untuk bangkit kembali.